ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Alhamdulillah atas limpah nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah disambung dengan sama-sama berhalaqah untuk membahas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya yang insya Allah istiqamah dalam melaksanakan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Jawahirul Bukhari pada babul munfiq wal mumsik, ya. Bab di dalam menjelaskan orang yang infak dan orang yang menahan infak. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah ridha kepada beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidaklah ada waktu pagi yang dilalui oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali ada dua malaikat yang turun kepadanya. Fa yaqulu ahaduhuma, maka berkatalah salah satu dari dua malaikat tersebut, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada mereka orang-orang yang ahli infak dengan pemberian yang baik. Wa yaqulul akhar, dan berkatalah malaikat yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang menahan infak talafan dengan kerusakan harta dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, hadis muttafaq alaih, redaksinya Bukhari memang seperti ini, tapi ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Jadi hadisnya disepakati kesahihannya. Jadi setiap hari kita itu, setiap hari pada waktu pagi itu akan turun dua malaikat, yang mana malaikat tersebut salah satu akan berdoa pada kita, ya, a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang infak khalafan dengan pemberian atau rizki atau harta yang lebih baik. Jadi jika kita pada pagi hari telah menginfakkan harta kita, yang sering melakukan aktivitas ini kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya kan? Beliau setiap pagi beliau sudah berinfak. Kenapa? Karena beliau memegang hadis ini bahwa setiap hari itu malaikat akan datang. Jika ternyata kita termasuk mumsik, orang yang menahan harta, orang yang tidak mau berinfak, maka kita didoakan malaikat dengan kerusakan. Al-mal alladhi a'tahu Allahu bani Adam a'tahumullahu iyyahu fitnah. Sesungguhnya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan fitnah atau ujian kepada mereka pada harta itu. Jadi ketika kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, include di dalamnya itu pasti ada ujian. Include di dalamnya itu ada fitnah. Jadi jangan kira orang yang kaya itu lalu bebas fitnah, enak dan sebagainya. Tidak. Orang yang justru semakin banyak hartanya, itu semakin banyak cobaannya, semakin banyak ujiannya, semakin banyak tanggung jawabnya. Begitu.
Liyabluwahum hal yahsunun at-tasarrufu fihi at-tasarrufa fihi amla. Supaya Allah Subhanahu wa taala menguji kepada mereka anak manusia, anak Adam ini, apakah mereka itu bagus penggunaan hartanya tersebut atau tidak. Dalam menggunakan hartanya baik atau tidak. Jadi harta yang diberikan kepada kita itu, ya, yang diberikan kepada kita itu ada tanggung jawab untuk menggunakan ke arah kebaikan. Kalau di dalam Al-Quran itu apa ayatnya? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menjadikan apa yang ada di bumi ini zinatan laha, sebagai perhiasan bumi semuanya. Kekayaan, mobil, rumah, rezeki yang melimpah, itu zinatan laha, perhiasan bumi. Sebagai hiasan. Tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia yang serba gemerlap ini, serba indah, serba nikmat ini, liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara manusia yang paling baik amalnya. Seperti itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian bagi kalian. Dan sekarang begini sajalah. Orang itu semakin banyak harta, semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Kalau dia ketika banyak harta semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia bisa mengatasi fitnah harta, bisa mengatasi ujian harta. Ketika orang tersebut banyak harta, makin sombong atau justru dia tambah rendah hati? Kalau ternyata makin sombong, maka dia berarti tidak bisa mengalahkan fitnah harta. Rata-rata orang itu makin kaya, makin sombong. Meskipun ngomongnya nggak sombong, tapi hatinya merasa bahwa saya gitu loh. Gitu loh. Orang lain mah apa? Saya gitu loh. Gitu kan? Ada orang bawa motor, motornya Ninja. Dia orang kaya kan sombong. Baru Ninja, mobil gua ras, keluaran terbaru, atau CR-V keluaran terbaru, misalnya begitu. Meskipun nggak diucapkan, sombong itu adalah penyakit hati. Kalau dia semakin kaya, semakin sombong, semakin membanggakan hartanya, maka jelas orang tersebut sudah terkena fitnahnya harta. Makin kaya kok makin saleh, makin dekat kepada masjid, makin dekat ke majelis taklim, itu berarti orang yang tidak mempan kena fitnahnya harta. Orang itu ya Mas ya, Pak. Waktu biasanya miskin, wah, usaha apapun akan dilakukan supaya dia kaya. Mulai baca surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ya, katanya Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Setiap isya dibaca terus Al-Waqi'ah. Kata Nabi SAW, siapa yang melazimkan membaca surat Al-Waqi'ah setiap hari, maka ia tidak tersentuh kefakiran. Betul tidak? Betul, itu betul. Pak Zayed ngamalin nggak? Alhamdulillah. Kalau sudah punya harta merasa cukup. Ya, hartanya ada di hati. Ya. Jadi kalau kita ngamalin rutin, itu tidak akan pernah tersentuh kefakiran. Praktekan. Kalau kata guru saya, Allahu yarham, Pak Kiai Haji Rois Yahya, beliau mengemukakan bahwa baca surat Waqi'ah 3 tahun tanpa putus, insya Allah kamu tidak akan pernah miskin. Ya, kalau Nabi kan setiap hari bacanya. Kalau Pak Kiai saya suruhnya 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Ya biar lama. Kalau sudah 3 tahun ke sono biasanya otomatis refleks dia sudah. Jadi sudah menjadi semacam kebiasaan.
Kalau baru sebulan, ntar sebulan putus dia sudah nggak mau baca lagi. Tapi kalau 3 tahun udah jadi kebiasaan mendarah daging. Nah, sholat tahajudnya rajin, sholat malamnya. Kenapa? Masih nganggur. Pasti ya Allah ya Rabbi, berilah saya pekerjaan ya Allah. Saya tidak enak nganggur, sama keluarga malu ya Allah. Beri kerjaan ya Allah, beri kerjaan, sampai nangis-nangis. Begitu dapat kerjaan, ya, apalagi kerjaannya kemudian kejar target, ya. Kalau bisa menjual produk sampai sekian ratus ribu, kamu akan dapat bonus sekian ratus ribu. Sholatnya lamcing, salam pelencing. Assalamualaikum warahmatullahi, berangkat langsung. Kenapa? Karena dia harus ngejar target. Jangankan sholat malam, sholat rawatibnya saja gagal. Fardunya itu masih luar biasa. Jumat saja mepet, khutbah sudah naik mau selesai baru dia datang. Ya ini biasanya, tapi ada orang yang luar biasa yang ketika dia sibuk apapun, urusan dunia nanti, urusan akhirat baru saya kemudian dahulukan. Orang-orang zaman dahulu, para sahabat salafun as-salih, itu mereka kalau beribadah kepada Allah, mengerjakan urusan akhirat, mereka akan gunakan seluruh waktunya. Untuk urusan akhirat, seluruh waktu akan digunakan. Orang-orang zaman sekarang tidak, seluruh waktunya digunakan untuk urusan dunia. Bagaimana supaya ia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Seperti itu orang zaman sekarang. Urusan akhirat mah cuman sampingan. Kalau sempat ya datang, kalau tidak sempat ya tidak. Begitu itu urusan orang zaman sekarang. Makanya dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anakmu itu fitnah. Anak itu memang fitnah betul asli. Baru mau ke masjid gondelin kanan kiri, nangis, ikut bawa ke masjid. Nah, pencilaan sana kemari, lari-larian. Sholat jadi gak khusyuk. Wah, anak saya tadi kemana? Gitu kan? Ya fitnah memang. Nggak dibawa, digondelin, nangis, serba salah, fitnah. Begitu kita sholat lagi khusuk-khusuknya, kencing lah gitu. Saya pernah ngaji bawa anak gitu kan, baru ngaji setengah jalan, anak saya bilang, ayah mau aduh, saya ngomong sama jamaah, maaf Pak, saya harus begitu dulu, nganterin anak dulu. Ya untung jamaahnya ngerti, saya nganterin, saya nyebokin dulu ngaji, baru lanjut. Iya. Seperti itu pernah terjadi. Memang fitnah itu ujian. Semuanya. Itu baru 2 saya. Apalagi kalau punya 5. Fitnah memang. Ujian bagi orang tua. Bisa tidak ia itu tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat Pak. Berat sekali. Wallahu indahu ajrun 'azim, di sisi Allah itu ada pahala yang luar biasa. Faminan nasi may yunfiquhu fi syahawatihil muharramat wa fil ladaidihi allati la taziduhu min Allah illa bu'dan fa hadha yakunu maluhu wabalan alaihi wal iyad billah. Sebagian orang ada yang menafkahkan hartanya di jalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, yaitu untuk menuntaskan syahwatnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke klub, pergi ke diskotik, mabuk-mabukan, nyimeng, itu kan menggunakan hartanya untuk hal-hal yang diharamkan. Kemudian wa fil ladaidihi allati la tazidu min Allah illa bu'dan. Dan untuk memperoleh kelezatan-kelezatan yang tidak tambah ia tidak tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru semakin tambah jauh. Orang itu tanda rezekinya barokah, semakin tambah rezekinya semakin dekat sama Allah. Itu rezekinya barokah pasti. Orang itu tanda ilmunya barokah, itu semakin dia pandai, semakin alim, maka dia semakin dekat kepada Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapapun yang tambah ilmunya dan ia tidak tambah hidayahnya, maka ia tidak tambah dekat kepada Allah, justru tambah jauh. Ini hadisnya sahih. Kalau
Orang tambah ilmu justru ia tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmunya enggak barokah. Orang tambah ilmu, tambah dekat kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah takut kepada Allah, itu ilmunya barokah. Makanya yang disebut dengan ulama itu kriteria Quran kan bukan orang yang banyak kitabnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itulah adalah para ulama. Artinya ilmu seseorang bisa menghantarkan ketakutan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu dapatnya susah, ngeluarinya juga harus hati-hati dan tepat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nyarinya gak susah luar biasa, buangnya sia-sia. Kita nyari kan sampai banting tulang, begitu dapat buat masang togel. Ada yang kayak gitu. Banyak. Sekarang sudah tidak ada togel mungkin ya, tapi namanya MKS, menang kalah seri. Yo, Madrid sama Barcelona pur berapa? Ya, setengah pur 1. Wah, ini kelihatannya Messi nggak main nih. Saya pur 1 deh misalnya, gitu misalnya ya. Kemudian taruhan uang, padahal nyarinya susah. Dibuang begitu dan itu nyandu, jangan salah. Saya tahu aja Pak, bukan pernah ngalamin. Ya. Saya dulu pernah dikasih tahu sama teman, saya ingetin itu sudah. Janganlah kamu kan kerjanya, maaf ya. Dulu saya waktu masih kerja proyek, itu diajarin yang kayak gitu-gitu sama teman saya. Kerja proyek Pak, pernah saya itu jadi tukang aduk 2 tahun. Sini saya ajarin apa MKS, menang kalah seri. Jadi itu tukang bangunan itu bacaan korannya itu setiap hari koran bola, kalau enggak koran soccer. Itu tuh langganan terus. Melihat prediksi pertandingan-pertandingan tuh. Pur setengah, pur 1 dan itu gimana sih kayak gitu? Ini nanti kalau prediksi saya imbang 0-0, kalau pur setengah berarti saya menang Pak Ustadz. Oh begitu, saya tahunya dari situ. Ya. Tapi pernah menang enggak? Kadang-kadang sih, tapi banyak kalahnya. Nah itu makanya. Tapi tetap nggak bisa. Ya. Ya, main ceki saya juga jago dulu, 7 atas 7 bawah, pinter saya. Ya. Orang-orang proyek seperti itu. Bahwa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rizki nyarinya itu sudah susah, nasarupinya juga harus pada tempat yang benar. Mending dibuat makan keluarganya, mending dibuat jajan anaknya. Lukmatun, 1 suapan yang Anda masukkan ke perut keluarga Anda itu bernilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ditasarufkan yang enggak. Handphone sudah bagus ya, enggak usah gonta-ganti handphone lebay itu namanya. Ya. Coba bayangin, ada anak handphone tujuannya untuk SMS sama nelpon, tapi aplikasinya jelimet, ada internetan ini, ada itu dan sebagainya. Pulsa enggak gablek, apa enggak percuma itu. Mending enggak usah. Namanya membeli sesuatu itu menurut saya itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan Anda itu apa? Kalau kemudian hanya untuk gaya-gayaan, itu termasuk tabdzir. Tabdzir itu temannya syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jangan tabdzir. Harus kita itu ada fungsinya. Wah Pak Ustadz, handphone Pak Ustadz kan banyak, 2. Ini handphone saya 1 2. Ya. Handphone untuk internetan. Ya. Internetan. Saya punya grup banyak. Pak Anto itu ikut grup saya. Diskusi tentang Syiah lagi gencar-gencarnya ini. Ya. Kemudian kajian fikih. Saya selalu mencoba untuk menjawabi pertanyaan sesempat saya, karena saya kadang-kadang harus ngaji, kadang sampai rumah udah tepar. Ya. Masih juga ngelola kajian hadis, masih ada kajian tafsirnya. Kadang-kadang nggak kepegang, udah puasa bodoh, yang penting buka aja dulu. Gitu kan, sendirian masalahnya. Terus kemudian di Facebook sebisa mungkin saya juga warnai untuk dakwah, gitu kan. Kenapa? Sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau yang ini handphone ini harganya 250 ini mah. Namanya Mito. Ini kalau di tempat saya itu tukang dagang, pedagang keliling, Pak Mito namanya.
250 harganya, dan ini adalah khusus untuk satu nomor saya Excel. Karena internet saya pakai Tri yang murah kuotanya. Always on 1 tahun. Gitu kan? Jadi santai lah. Kalau pakai Excel jebol saya kan. Itu namanya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi bapak-bapak gunakan hartanya dengan sebaik-baiknya. Wa minan nasi may yunfiqu ibtigha'a wajhillahi fi ma yuqarribu ila Allah 'ala hasbi syari'atillah, fa hadha yakunu malu khairan lah. Sebagian orang ada yang menginfakkan hartanya, menggunakan hartanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala semata, untuk mencari ridho Allah. Hal-hal yang bisa ia gunakan dengan harta tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah ia lakukan. Kalau memang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya harta digunakan untuk nyumbang masjid, nyumbang madrasah, menyuguhin tamu, ya. Kemudian ya untuk menolong dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memberikan kepada anak yatim dan sebagainya. Itu semuanya adalah dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, hartanya akan jadi harta yang baik. Ini yang selalu saya omongkan, Pak. Perjalanan ke surga itu berat. Enteng apa berat? Berat. Ya sudah, kalau berat ke neraka aja. Berat ya? Cobaan maksudnya beratnya. Berat. Karena di surga berat, maka kita jangan banyak bebannya. Hidup itu jangan banyak bebannya. Apa beban yang menyebabkan kita lama prosesnya ke surga? Harta. Kenapa harta? Semakin kaya, semakin banyak pertanyaannya. Min aina taksibu, dari mana kamu mengusahakan harta itu? Dapat dari mana? Min aina tatasarrafu, dari kemana kamu kemudian, ila aina tatasarrafu, kemana kemudian kamu mentasarrufkan menggunakan hartamu. Dari mana kamu dapat, kemana kamu mentasarrufkan, itu akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cara mendapatkannya bagaimana doang, tapi kamu gunakan untuk apa. Lah kalau orang miskin kan enak, auditnya cepet. Lah apa mau diaudit? Tanyain, harta kamu dapat dari mana? Enggak punya harta. Kamu gunakan untuk apa? Enggak punya harta, cepet makanya. Auditnya cepet. Tapi kalau makin banyak auditnya itu makin banyak juga. Satu persatu. Makanya orang kaya itu semakin kaya, semakin banyak kewajiban agamanya. Semakin kaya, semakin banyak kewajiban agamanya. Orang miskin gak wajib zakat, wong miskin makan aja susah kok zakat. Orang kaya wajib zakat. Orang miskin gak dianjurkan infak lah, mestinya diinfakin. Orang kaya disunahkan untuk infak. Orang miskin tidak wajib pergi haji, orang kaya wajib pergi haji. Orang miskin tidak disunahkan kurban, orang kaya disunahkan kurban. Makin kaya, makin banyak tuntutan ibadahnya. Beruntung bagi orang-orang miskin. Ya, makanya jangan kemudian ketika dicetak oleh Allah jadi orang miskin ngeluh terus. Allah Subhanahu wa taala nyetak itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nanti kalau kita sudah paripurna tugas kita di dunia ini sebagai khalifatullah fil ard, ya kita tinggal mempertanggungjawabkan ibadah kita masing-masing. Dan jangan remehkan ibadah sekecil apapun. Jangan remehkan. Sekali lagi saya ulangi, jangan remehkan ibadah sekecil apapun, karena ibadah di sisi Allah itu tidak ada ibadah remeh. Semua ibadah yang kita lakukan itu, semua amaliyah yang kita lakukan itu berpotensi untuk menghapus dosa. Dosa Bapak banyak apa dikit? Banyak. Banyak apa dikit?
Amaliyah banyak apa dikit? Dikit. Enggak, dikit ini betul-betul tawadhu atau sebenarnya sombong tapi pura-pura tawadhu? Tawadhu beneran atau sombong tapi pura-pura tawadhu? Masalahnya Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu mengatakan man asbata fi nafsihi tawadhu'an fa huwa indallahi mutakabbiru haqqan. Siapapun orangnya yang menetapkan dalam dirinya sifat tawadhu, merasa dirinya rendah hati, merasa dirinya adalah orang yang rendah di hadapan Allah, mengaku sebagai tawadhu maksudnya, maka di sisi Allah sebenarnya dia adalah orang yang paling takabur sejati itu sebenarnya. Maka saya tanyain tadi, ngomong sedikit itu tawadhu beneran apa sebenarnya takabur? Sadar diri. Tapi kalau dipraktekkan sudah seperti apa? Ya, mudah-mudahan saja semuanya. Kalau merasa amaliyahnya sedikit, berarti dia akan menggenjot amaliyahnya supaya banyak. Orang mukmin itu kan selalu khawatir kalau amaliyahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya sebagaimana dinukil oleh Al-Alama Al-Qastalani dalam Syarah Sahih Bukhari, itu kan pernah menjelaskan bahwa orang-orang saleh, orang-orang mukmin itu dia selalu khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang munafik dia justru akan merasa yakin jika ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia selesai sholat, ya Allah sedih, pas sholatku tadi diterima enggak ya? Tapi kalau sah harus yakin sah ya. Sholat saya sah, enggak ada yang perkara batalkan. Tapi kalau masalah diterima atau tidak, kita boleh ragu terus supaya ibadah kita makin baik. Tapi kadang-kadang kayak saya ini selesai sholat tuh banyak ya Allah, katanya sholatku kok jauh dari sempurna ya. Ya, boro-boro ini diterima separuh, seperempat aja belum tentu kan. Kadang-kadang hatinya lari-larian soalnya, kelihatannya khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata hati kita nggak sama sholat, pergi kemana-mana. Kalau menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, itu disebut khusyu'ul munafiqin, khusyuknya orang-orang munafik. Ya, zahirnya kelihatan khusyuk tapi hatinya gentayangan, kan khusyu'ul munafiqin. Iya kan? Ketika dia mau garuk-garuk ini, Bismillahirrahmanirrahim, takut dia geraknya banyak, tapi ternyata hatinya kemana-mana. Itu disebut khusyu'ul munafiqin menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dan penyakit itu sudah mulai merambah masyarakat hatta la taro sehingga kalian tidak melihat seorang pun. Dalam Sunan Nasai itu lupa saya. Sehingga kalian tidak melihat seorang pun di masjid, satu orang pun yang sholat khusyuk. Begitu kan? Kenapa? Saking khusyuknya di akhir zaman ini sangat sulit. Begitu. Kok begah ya perutku ya? Bekam? Ntar insyaallah kapan-kapan. Wa minan nasi man yubadhilu malahu fi ghairi faidatin laysa fi syai'in muharram wala fi syai'in masyru', fa hadha maluhu dha'i alaihi. Sebagian orang ada yang menggunakan hartanya pada sesuatu hal yang tidak berfaedah. Apa contohnya berfaedah itu? Togel enggak berfaedah, haram itu. Maksudnya dia menggunakan hartanya pada suatu hal yang tidak berfaedah. Laisa fi syai'in muharram, tidaklah kepada suatu hal yang diharamkan, wala fi syai'in masyru', dan juga tidak pada suatu hal yang disyariatkan. Logo. Contohnya apa? Beli baju terus kerjaannya. Itu la faidatalah, enggak ada faidahnya. Apalagi contohnya? Merokok itu sudah termasuk ada dua opsi, mau haram apa makruh gitu kan. Jadi enggak masuk ini. La faidatallah itu tidak ada faidahnya, main game. Gitu kan.
Terus apa lagi? Nah, beli handphone bagus, tujuannya untuk main Facebook tapi statusnya nggak genah. Bapak, emak, kenapa kau beri aku nama Misto? Ada yang pernah bikin status begituan perasaannya? Hadir nggak orangnya di sini? Tapi kalau dibuat yang baik namanya tidak logo. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baik Islamnya seseorang itu ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berfaedah. Main catur, wah beli catur yuk, wah yuk kita beli catur misalnya. Itu termasuk menggunakan hartanya kepada suatu hal yang sia-sia. Gitu ya. Kalau ditanya mana Pak dalil catur, katanya nggak boleh. Apa dalilnya? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu mereka orang-orang yang berpaling dari perbuatan sia-sia. Manfaatnya apa sih catur? Mikir sampai gak mikir negara gini. Sekarang lompat lagi ke sana. Begini nih. Tapi saya pintar catur. Dulu sebelum saya ke Jakarta, ya makanya saya tahu orang catur itu nggak ada faedahnya tuh. Gini. Kalau kalah penasaran, kok saya bisa kalah sih? Main lagi sampai tiba-tiba waktu zuhur, pulang makan, sholat, main lagi. Iya, nggak ada faedahnya kan? Coba dibuat baca kitab. Sudah berapa juz yang dibaca? Baca Quran coba. Mantengin kayunya dia diem sambil gini. Gitu. Serius. Ini nggak ada faedahnya, logo, sia-sia. Ternyata saya dulu banyak melakukan perbuatan yang sia-sia ya ternyata ya. Main poker juga bisa saya. Dulu. Tapi nggak pernah taruhan. Main poker kalau tidak ada taruhan sama sekali itu nggak haram. Tapi kalau ada taruhan apa misalnya yang kalah ngocok itu haram karena itu taruhan masuk wilayahnya. Main catur juga sama. Kalau caturnya biasa-biasa saja, kalah natap masing-masing nggak masalah. Tapi kalau yang kalah harus natap dobrak-abrik dulu itu namanya taruhan. Ya, harus dimengerti seperti itu. Ya, jadi kalau kita menggunakan harta kita pada suatu hal yang sia-sia, maka fahadha malu du'i alaih. Itu hartanya sia-sia, nggak ada manfaatnya sama sekali. Sayangkan harta yang kita cari dengan keringat dan darah, dengan cara yang halal, digunakan pada perkara yang sia-sia. Makan enak termasuk sia-sia nggak sih? Enggak lah. Makan enak itu tidak termasuk sia-sia. Nonton TV itu haram. Iya. Ya bagus. Asal jangan isinya menonton pengajian apapun silahkan. Asal jangan isinya ghibah. Ketika majelis taklim isinya ghibah, mending pergi saja dari majelis. Itu tidak manfaat pasti. Ya, isinya ghibah itu jelek-jelekin orang terus kerjaannya itu. Tapi kalau kita bahas agama lurus-lurus saja, ada orang tersinggung ya urusan dia, nggak masalah. Kan biasanya orang itu suka tersinggung dikit-dikit. Ya, gitu. Tapi ngaji yang mujalasah begini, Pak, ngaji kalau mujalasah dengan ulama itu, Pak, di majelis taklim, pulang nggak bawa ilmu itu, bawa rahmatnya Allah. Khaffat alaihimul malaikah, malaikat akan menaungi kita, menurunkan rahmat kepada orang yang ada di majelis taklim. Sampean ngaji pulang di sini nggak bawa ilmu, bawa rahmat. Dibanding dengan sampean dengerin radio atau nonton TV, udah kemudian ketiduran ngiler, nggak dapat ilmu, dapatnya ngiler. Rahmat nggak dapat maksudnya. Tapi kalau dia dapat ilmu ya juga manfaat, bukan nggak manfaat. Sampean dengerin ceramah di radio, dengerin sambil layah-layah, itu dapat manfaat. Tapi manfaatnya ilmu beda. Yang pertama, sikapnya terhadap ilmu. Orang kalau di majelis taklim sikapnya pasti rapi semuanya. Nggak ada orang di majelis taklim dengerin pengajian ustadz yang begini. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Tapi kalau nonton TV atau dengerin radio yang walaupun ceramahnya ustadz
kibar sekalipun yang ceramah misalnya Dr. Abdul Muhsin Abad misalnya, dia ceramah pakai bahasa Arab. Dengernya tetap kita nyantai, kaki ditaruh di atas mendengar. Gitu ya. Di TV sambil bahkan kita makan kacang goreng, seperti itu. Adabnya nggak ada, itu bedanya. Bermajelis taklim itu kenapa majelis taklim itu urgen? Ini torekohnya Nabi. Majelis taklim ini torekoh muktabaroh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngajar sahabat ya halakoh begini, sahabat ngajar tabiin ya halakoh begini, sampai kepada kita modelnya tetap halakoh begini. Itu adalah torekohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya ini saya nggak mengkritik ngaji lewat internet dan sebagainya, boleh ya, boleh. Saya juga suka dengerin ceramah, suka dengerin YouTube, suka. Cuman nggak kemudian itu dijadikan sebagai pegangan utama tanpa muwajahah dengan para guru, itu salah. Ya harus tetap tawajuh dengan para guru, kemudian diimbangi dengan memperkaya sendiri pengetahuannya. Wa yanbaghi lil insan idza baddala ma lahu fi ma yardallahu ay yakuna wathiqan bi wa'dillahi subhanahu wa ta'ala haitsu qala fi kitabih wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Seyukyanya bagi seseorang ketika ia menyerahkan atau menggunakan hartanya kepada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ia itu berpegang pada janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah sebenarnya banyak ya, tentang orang yang menginfakkan hartanya, menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu banyak sekali. Ini saya sedang membaca sarah hadisnya loh ya, ini sarah hadisnya yang tadi saya bacakan tadi. Jadi saat kita menggunakan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya kita memegang atau berharap supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam Al-Qur'an. Nah, tadi kan sudah jelas. Al-muradu bidzalika may yumsiku amma aujaballahu alaihi min badlil mali fi wa laysa kullu mumsikin wa laysa kullu mumsikin yud'a alaihi balil ladzi yumsiku malahu an infaqihi fi ma aujaballahu fa huwa alladzi tad'u alaihi al-malaika bi anna Allah yatalafuhu wa yatalafu malahu. Jadi begini, maksud hadis bahwa malaikat kedua itu mendoakan kerusakan bagi orang yang tidak mau infak, itu adalah infak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang menahan hartanya untuk tidak diinfakkan itu langsung otomatis didoakan. Kalau infaknya sunnah ya tidak. Infak sunnah itu apa? Sedekah, itu infak sunnah. Ya orang yang kemudian tidak bersedekah itu ya tidak langsung kena doanya malaikat. Ngeri kan? Didoakan rusak. Padahal sampean termasuk gak ada yang subuh-subuh itu infak. Boro-boro infak, bersihin iler aja belum. Iya. Makanya di sini disarahkan itu adalah untuk orang yang menahan hartanya dari infak, memberikan hartanya pada perkara-perkara yang Allah wajibkan atas dirinya, yaitu zakat atau mengeluarkan nafkah kepada keluarganya, kepada anaknya, itu wajib. Pada pagi hari mestinya ngasih duit buat sarapan anaknya, buat beli sarapan, dia enggak. Seperti itu termasuk mumsik yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggaknya itu bukan karena enggak ada, tapi karena pelitnya, naudzubillah min dzalik. Gitu. Kerusakan itu ada dua, hissi wa ma'nawi. Yang pertama, kerusakan hissi, yaitu apabila harta tersebut rusak sendiri. Bi ayatiyahu afat. Ya kalau kemudian seperti apabila kedatangan bencana, kebakaran, dicolong, rusak dan sebagainya, itu adalah kerusakan-kerusakan hissi yang nyata. Hartanya langsung rusak. Rumahnya kena gempa, runtuh dan sebagainya. Udah jam 7. Kemudian kerusakan maknawi itu antunazza'a barakatuhu, apabila berkahnya tersebut
yaitu apabila hartanya tersebut dicabut keberkahannya. Banyak hartanya nggak berkah. Bapak punya duit banyak, 1 miliar, 5 miliar, nggak berkah sama sekali. Contohnya apa? 1, bukan tambah baik ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan tambah ia saleh, bukan ia tambah rajin ke masjid, bukan dia tambah untuk menjadi orang yang ahlul Quran, baca Qurannya udah jarang-jarang, nggak bisa baca Quran, tidak pernah mau belajar. Di samping seperti itu, salah satu indikasi rezekinya kurang barokah, bapak terkena penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak duitnya, makan apa aja nggak boleh, bolehnya cuma telo. Telo tau nggak? Singkong. Kalau bahasa Jawanya telo. Ya. Coba bayangkan, Pak. Mending kita punya duit 10.000 sate masih doyan. Ya. Martabak masih doyan sampai 5 bungkus. Nah, mending yang begitu daripada punya duit 5 miliar, 10 miliar dan sebagainya, apa-apa nggak boleh. Minum air putih mulu. Habis itu nasi, makan nasi, lauknya juga harus tertentu dan sebagainya. Nggak enak kan? Nggak enak. Serba ini, serba itu, penyakitnya macam-macam, ginjal, jantung, kemudian migrain, batuk bengek menahun, ya, panu, komplit pelit dia penyakitnya, nggak berkah. Rizki berkah itu dimakan manfaat, digunakan untuk ibadah. Makanya semakin banyak ibadah itu semakin sehat. Iya toh? Begitu. Saya rasa begitu. Ada muskilah? Pertanyaan? Silakan. Sebentar Pak. Saya yang bisa disuruh, yang kecil aja. Ambil minum di dalam. Ayo, silakan. Hadisnya dhaif, itu hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Abdurrahman bin Auf itu di dalam hadis dhaif diterangkan dia akan masuk surga dengan merangkak. Itu hadisnya dhaif. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat yang digembirakan untuk masuk surga. Dapat kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa dia akan dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf. Ya. Salah satu di antara 10 orang al-mubasysyiruna bil jannah yang digembirakan bahwa dia akan masuk surga. Lah kok masuknya merangkak, kan aneh. Itu yang dijamin masuk surga aja merangkak, apalagi jenengan yang enggak dijamin, pakai apaan? Makanya hadisnya dhaif, jangan dipercaya. Ada lagi? Silakan Pak Zaid. Kita punya akid tapi percayanya pengajian ceramah sama ulama boleh nggak kan? Nggak mubazir kan? Oh enggak. Punya HP isinya pengajian para ulama, enggak. Isinya pengajian para ulama asal buat nelpon keluarga juga enggak mubazir. Ya. Jadi gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau punya handphone cuma pajangan doang, enggak buat apa-apa. Ketik ini enggak ada faedahnya. Enggak apa-apa. Dengarkan tuh insyaallah barokah. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Silakan. Ada orang yang sedang sedekah tapi punya hutang. Tapi kalau hutang itu gimana? Ya, enggak masalah asal dia tetap berusaha semaksimal mungkin untuk membayar hutangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagusnya dia adalah membayar hutangnya dulu. Jika memang hutang tersebut sudah jatuh pada temponya. Tapi kalau kemudian yang menghutangi tersebut rela, nggak masalah. Ya, Pak saya belum bisa bayar hutang, udah nggak masalah. Pakai aja lah, pakai aja. Biasanya kan begitu kalau orang baik kan. Udah pakai aja, kalau mau dipakai pakai aja. Ini mau saya belikan Pak, udah nggak apa, pakai aja gitu. Saya termasuk orang yang punya hutang, kalau mau dibayar pasti begitu orangnya. Udah, kita mau pakai apa lagi, buat apa lagi, pakai aja lah. Saya juga belum butuh. Saya pakai ya Pak, ya beneran saya pakai. Boleh itu orang. Tapi minjemnya sama orang kaya kalau begitu. Orang pas-pasan ya pasti ditungguin terus ini.
miskin. Top orang miskinnya itu. Ada lagi? Cukup? Mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah. Kita tutup majelis kita dengan kata majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatan nggak mukamu?